illallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa Allah ciptakan kita dan buat apa kita ada di dunia ini? Ini adalah tema besar dalam Cahaya Hati Indonesia kali ini. Dan buat pemirsa yang ada di rumah, kali ini kita disiarkan secara delay ya dari Masjid Nurul Islam ya. Dan buat ibu-ibu dan juga bapak-bapak serta saudara-saudaraku yang menyaksikan ini, yuk kita coba kaji ya dari surah Al-Insan. Tadi ayat 1, 2, 3, 4 sudah dibahas. Kita akan lanjutkan ayat kelimanya bersama dengan Ustadz kita Kiai Haji Dr. Azhari Nasution. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz David. Kita lanjutkan. Saya sekarang di segmen ini bapak-bapak ibu-ibu ingin kembali mereview apa pesan-pesan ayat dari surah Al-Insan ini. Di ayat yang pertama kan Allah sedang berbicara tentang bahwa sebenarnya hakikat diri kita ini tidak ada. Tadi kita belajar itu. Lalu kemudian di ayat yang kedua Allah mengatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Lalu Allah Subhanahu wa taala bilang kami akan menguji manusia. Di hidup ini Allah akan menguji kita. Oke? Nah, apa bentuk ujian itu? Disambung di ayat yang ketiga, inna hadainahus sabil imma syakira wa imma kafura. Allah memberikan dua pilihan. Ada jalan orang yang bersyukur, ada jalan orang yang kufur. Ada jalan yang lurus, ada jalan yang belok. Ada jalan orang yang baik, ada jalan orang yang buruk. Nah, pilihan-pilihan ini adalah ujian buat kita. Kita jadi orang baik, apa jadi orang kagak baik? Kita jujur atau bohong? Kita jadi orang yang taat atau orang maksiat? Itu sabil, itu ujian. Kita mau pilih jalan yang mana? Lalu kemudian yang menarik adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang kelima. Apa kata Allah? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang-orang yang bertakwa nanti di surga mereka akan diberikan minuman yang luar biasa. Lalu aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Air itu mengalir dari sungai yang ada di surga dan khusus Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka diberikan karena mereka taat kepada Allah. Mereka menepati janji mereka kepada Allah dan seterusnya. Nah sekarang apa munasabah ayat ini? Apa hubungan ayat pertama dengan ayat 5, 6, 7. Lihat. Ayat yang kedua bilang bahwa kita diciptakan di bumi ini salah satunya diuji oleh Allah. Memilih jalan taat atau maksiat. Tiba-tiba di ayat kelima, 6, 7 Allah cerita tentang pahala. Tentang balasan. Apa point of view-nya? Apa kesimpulannya? Menunjukkan orang akan mendapatkan reward di surga oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia mampu melewati ujian selama hidupnya di dunia. Apa kesimpulan berlapisnya? Kesimpulan berlapisnya adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang taat kudu siap diuji. Harus sabar diuji. Bahkan Al-Imam Ar-Rifai mengatakan, man aradal maula falyatahayya bil balwa. Orang kalau kepengen Allah harus siap-siap diuji. Halo, Assalamualaikum. Kepengen Allah tuh maksudnya kepengen sorga, kepengen balasan. Itu kepengen Allah maksudnya, Bu. Orang kalau ingin Allah, maka dia mesti siap diuji. Nah kita kadang-kadang suka berkesimpulan terbalik. Habis sholat, habis puasa, habis beramal, habis berbuat soleh. Seolah-olah Allah kagak boleh nguji kita.
Begitu dikasih ujian, kita ngambek. Ya Allah, percuma saya tahajud, percuma saya bangun malam, percuma saya baca sholawat sampai 1000. Ngapa hidup saya sial banget? Tuh. Betul nggak Bu Haji? Ini yang ketawa kayaknya pengalaman semua nih ngambek sama Allah. Kita lupa algoritma ujian itu ada di tangan Allah, terserah Allah. Allah mau kasih ke siapa? Mau kasih ke orang soleh, ke orang salah, terserah Allah. Itulah makna bala. Al-ibtila maknanya ujian. Itulah beda ujian dengan musibah. Apa kata pakar bahasa Al-Quran? Kalau bala, al-ibtila, ujian dalam konteks bala, Allah memberinya kepada yang soleh dan yang tidak soleh. Lebih-lebih bala itu diberi oleh Allah kepada hambanya yang soleh. Liyabluwani ashkuru am akfur. Kata siapa tuh? Kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu orang kaya, karyawannya banyak, hartanya melimpah. Diberi aset dunia yang luar biasa. Begitu dapat nikmat yang luar biasa, apa testimoni Nabi Sulaiman dalam Quran? Liyabluwani ashkuru am akfur. Tuhan sedang menguji aku. Kira-kira aku ini jadi hamba yang bersyukur atau kufur gara-gara nikmat ini. Coba lihat. Berarti bala itu tidak hanya kepada orang yang tidak soleh, tapi justru kepada yang soleh. Nabi dikasih bala. Hanya karena bala itu bahasa Arab yang dialih bahasakan ke bahasa Indonesia, seolah-olah kalau ngomong bala itu mesti untuk orang yang tidak soleh. Tolak bala, bala bencana. Itu kayaknya orang yang kena bala salah aja bawaannya. Ini mesti dikasih bala sama Allah. Salah. No. Justru bala itu tanda bahwa Allah ingin naikin level kita. Halo, Assalamualaikum. Dan bala itu tidak mesti sesuatu yang tidak enak. Sakit, bala. Sehat, bala. Pasangan setia, bala Bu. Punya bini jelek, punya bini cantik. Jadi bala itu bisa yang enak, bisa yang gak enak. Contohnya Nabi Sulaiman tadi. Dikasih nikmat yang banyak, apa kata Nabi Sulaiman? Liyabluwani ashkuru am akfur. Allah sedang mengujiku dengan kekayaan ini. Kekayaan kan enak, tapi ujian. Dengan kekayaan makin dekat sama Allah atau tidak? Ya. Tapi bala juga sesuatu yang tidak enak juga. Ya. Ya. Nah kalau musibah, coba lihat, perhatikan kata-katanya. Kalau musibah, itu kata pakar bahasa Al-Quran, musibah maknanya secara bahasa adalah ar-ramyah, lemparan, pecutan. Jadi Allah memberi musibah itu karena fabima kasabat aidikum, karena kesalahan manusia. Lihat, kalau bala enggak mesti. Ada orang salah tidak salah terserah Allah mau kasih bala, mau dinaikin ujiannya. Tapi kalau musibah pasti karena kesalahan dia. Human error itu musibah. Halo, Assalamualaikum. Masalahnya ini yang terjadi sama hidup kita, bala apa musibah? Kita seolah-olah mengartikan bala itu lebih musibah dari musibah. Tidak, yang bahaya itu musibah. Kalau bala kita pengen naik level. Dan justru kata para ulama, jika orang menginginkan Allah, ingin dekat sama Allah, maka dia mesti siap dapat bala. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berat balanya? Apa jawaban Nabi? Al-anbiya, thummal amsal fal amsal. Yang paling berat dapat bala adalah para nabi. Habis itu orang soleh setelah nabi. Setelah itu mereka yang soleh setelah orang soleh setelah nabi. Begitu. Masya Allah, tabarakallah. Halo Bu, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita menjalani hidup ya, insya Allah dengan niat yang lebih tulus. Ujian-ujian yang datang kepada kita tidak keluar dari kemampuan kita, dan kita menyikapinya dengan husnudzan, dan mudah-mudahan makin naik level di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu ya. Bu,
Pak, alhamdulillah ya, kita dapat ilmu hari ini dari surah Al-Insan. Kita belajar lagi bahwa kalau kita udah rajin ibadah ya, dapat kesulitan menurut kita, bisa jadi itu adalah ujian sebenarnya Allah kasih buat naikin keimanan kita. Betul apa betul? Makanya jangan nyerah, apalagi sampai nyalahin Allah ya, tadi kata Ustadz. Baik, silakan siapa yang mau nanya, angkat tangannya silakan. Wow, semangat, silakan. Tadi mana Ibu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Darmawati dari Majelis Taklim Ummahat Masjid Nurul Islam Barum Kemang Ivi Jatirasa Jati Asih Kota Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, terkait tentang ujian yang Ustadz sampaikan tadi, saya ingin bertanya, mengapa semakin dekat kita dengan Allah, mengapa ujian yang kita terima itu semakin berat, semakin banyak? Bukankah harusnya semakin ringan atau makin sedikit? Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mungkin saya pertebal lagi ya. Ini apa yang disampaikan oleh Ibu ini mungkin banyak juga dirasakan baik pemirsa ada di rumah ya. Nggak sedikit juga orang-orang yang mu'alaf ya, begitu dia pindah ke agama Islam, secara keimanannya dia kuat, tapi secara finansial diuji gitu Ustadz. Nah ini gimana nih Ustadz untuk menghadapi ini supaya kita bisa mantap secara akidah dan yakin bahwa ini bentuknya apa sih gitu ya dari Allah, bentuk kasih sayang Allah. Silakan Ustaz Fadl. Iya, bagus. Ini yang pertama, apakah Tuhan adil? Dia menguji orang yang soleh. Bukankah lebih adil mestinya Tuhan hanya menguji orang yang ahli maksiat? Jika Tuhan menguji orang yang sudah taat, kayaknya Tuhan gak adil. Jawabannya adalah mempertanyakan keadilan Tuhan adalah orang yang paling tidak adil. Jadi Tuhan pasti adil. Itu dulu satu. Yang kedua, logikanya adalah logika orang diuji mesti naik kelas. Bagaimana mungkin orang bisa naik kelas kalau tidak lewat ujian? Begitu orang diuji dia pengen naik kelas. Orang yang sudah beriman, yang soleh wajib diuji. Dan dia menerima ujian itu karena dia faham bahwa hakikat ujian adalah naik kelas. Yang maksiat udah kagak perlu diuji, udah nyungsep. Maka Nabi mengatakan apa? Apa kata Nabi? Innallaha yu'til mala man yuhib wa man la yuhib, walakin yu'til imana illa man yuhib. Tuhan memberikan materi, harta, kekuasaan, power kepada yang dia cinta dan kepada yang tidak dia cinta. Artinya kepada yang ahli maksiat dan kepada yang maksiat. Tetapi Tuhan hanya memberi iman kepada yang apa? Kepada yang dia cintai. Artinya kalau ada ngelihat orang yang hartanya kok banyak, jabatannya naik mulu tapi nggak pernah sholat, ya memang Nabi udah bilang itu bukan jadi standar ukuran. Jadi begitu ya Bu ya, bahwa justru orang semakin dekat sama Allah, dia semakin diuji. Dan jika dia kenal dengan Allah, dia paham bahwa ujian ini sebenarnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaikkan levelnya sebagai orang. Apa yang dirasakan setelah dia berhasil melalui ujian itu? Artinya kan pada saat diuji kan mau tahu keimanan kita kan sudah sampai di mana. Yang untung kan kita sebenarnya, kita yang tahu. Tapi apa balasannya bagi orang-orang yang lolos akan ujian ini? Tapi nanti Ustadz jawabannya simpen lagi ya. Ada 2 PR Ustadz tadi ya Ustadz ya. Baik, jangan kemana. Yang mau tahu pertanyaan-pertanyaan saya jawabannya apa? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.